Diperkenalkan di Pokemon X and Y, Mega Evolution tetap menjadi gimmick paling populer yang diperkenalkan oleh Pokemon. Gimmick lainnya memang menyenangkan untuk dimainkan, tetapi tidak ada yang berhasil memulihkan kembali kegembiraan yang datang dengan Pokemon favorit penggemar yang diberikan bentuk yang sama sekali baru dan lebih kuat. Dengan Pokemon Legend ZA yang akan datang, Mega Evolution tampaknya akan kembali dengan sangat megah. Setiap penggemar Pokemon memiliki favorit pribadi yang ingin mereka lihat menerima Mega Evolution. Tetapi percayalah, beberapa di daftar ini lebih pantas daripada yang lain. Dan berikut beberapa di antaranya. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Virau. Pokemon generasi pertama terkenal karena menerima lebih banyak perhatian daripada yang diperkenalkan pada generasi berikutnya. Sayangnya, hal ini tidak pernah berlaku bagi Virau, salah satu Pokemon tipe Flying paling klasik, yang tidak hanya tidak pernah menerima Mega Evolution, tetapi juga tidak pernah mendapatkan Z-Move eksklusif, bentuk Gigantamax, varian regional, atau bahkan bentuk Paradox. Yang membuat Virau begitu menyedihkan adalah karena lawannya yang lebih populer yaitu Pidgeot, merupakan salah satu Pokemon pertama yang menerima Mega Evolution. Virau selalu berjuang untuk menonjol di samping tipe normal Flying lainnya. Jadi, bukankah ini kesempatannya? Mantine. Tujuan paling praktis dari Mega Evolution adalah memberi Pokemon yang lemah mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi kompetitif. Mantine sudah menjadi Pokemon yang kuat dan defensif yang mampu masuk ke daftar banyak tim. Tetapi Mega Evolution dapat menjadikannya salah satu yang paling menguntungkan. Mantine memiliki salah satu statistik special defense tertinggi dalam series tersebut. Dan kayaknya Mega Evolution akan mengangkatnya ke posisi 5 teratas dalam kategori ini. Setidaknya setara dengan Kyogre dan Deoxys dalam segi stat special defense tersebut. Dengan sedikit peningkatan tambahan pada defense dan special attack-nya, satu-satunya hal yang dibutuhkan Mega Mantine untuk bersaing dengan Pokemon terkuat adalah tipe yang tidak terlalu rentan, alias pengubahan tipe yang mungkin akan lebih baik. Grampik. Grampik adalah Pokemon tipe Psychic yang kurang beruntung karena diciptakan pada generasi yang sama dengan salah satu tipe Psychic paling populer sepanjang masa, apalagi kalau bukan Gardevoir. Dengan desain yang kurang menarik dan statistik yang jauh lebih buruk, Grampik telah menghabiskan 20 tahun di bawah bayang-bayang Gardevoir. Dan jarak di antara mereka semakin lebar ketika Gardevoir menerima Mega Evolution di generasi ke-6. Grampik tidak akan pernah menjadi salah satu tipe Psychic terkuat, tetapi ia memiliki akses ke kumpulan gerakan yang luas dan serbaguna yang dapat dimanfaatkan dengan lebih mudah oleh Mega Grampik. Flygon. Meskipun tidak sekuat Salamence, Flygon telah sangat populer sejak debutnya di generasi ketiga. Seperti tipe Dragon lainnya, Flygon pernah dimaksudkan untuk menerima Mega Evolution di generasi ke-6. Tetapi ini tidak pernah terjadi karena suatu alasan. Sudah 10 tahun lebih sejak Omega Ruby dan Alpha Sapphire dirilis, dan dalam kurun waktu tersebut, desain Mega Flygon yang sempurna seharusnya sudah tercipta tapi tidak pernah ada. Pokemon Legend ZA memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan terbesar dari Pokemon ulang Ruby dan Sapphire yang berlian. Ya enggak sih? Kan sebenarnya Flygon sangat menguntungkan coy. Luxray. Ada beberapa Pokemon yang cukup umum sehingga hampir setiap pemain yang memainkan permainan tertentu menggunakannya dalam setiap permainan mereka. Baik mereka yang tumbuh besar dengan Pokemon Diamond, Pearl, and Platinum, Luxray adalah anggota tetap tim yang mungkin selalu digunakan. Dicintai karena desainnya yang mengagumkan dan kegunaannya dalam misi utama di generasi keempat. Luxray tidak pernah berhasil dalam permainan kompetitif. Para penggemar ingin melihat Luxray memperoleh statistik yang lebih baik, dan tipe sekunder Dark yang menurut banyak orang seharusnya itu cocok untuknya. Whimsicott. Mega Evolution tidak hanya meningkatkan statistik Pokemon dan terkadang mengubah tipe mereka, tetapi juga mengubah kemampuan mereka. Kelangsungan hidup Whimsicott dalam permainan kompetitif sepenuhnya didasarkan pada kemampuannya, yaitu Prankster. Dengan Prankster, semua gerakan status Whimsicott memperoleh prioritas, yang memungkinkannya untuk melumpuhkan dan menanamkan leash sheet pada lawan-lawannya dengan sangat mudah, dan melindungi dirinya sendiri dengan Substitute. Daya tarik Mega Whimsicott kemungkinan selain menggemaskan adalah melihat bagaimana ia akan berfungsi dengan kemampuan yang benar-benar baru, dan seperti apa kemampuan baru ini akan meningkatkan posisinya juga. Chesnaught and Delphox. Pokemon X and Y memperkenalkan Mega Evolution, tetapi percayalah mekanisme baru tersebut tidak menguntungkan Pokemon yang berasal dari wilayah Kalos itu sendiri. Bahkan Pokemon starter di generasi tersebut tidak pernah diberikan Mega Evolution.
Delphox dan Chesnaught adalah Pokemon yang hebat, tetapi mereka tidak pernah berguna dalam banyak keadaan. Sesuatu yang dapat dengan mudah diperbaiki adalah dengan Mega Evolution itu sendiri. Untuk Greninja mungkin tidak memerlukannya lagi, tetapi beda halnya dengan kedua rekannya tersebut. Mereka perlu hal menarik ini untuk memastikan keadaan mereka benar-benar tepat di generasi tersebut. Ya setidaknya menghargai lah ya kan? Mimikyu. Ya mungkin jarang ada Pokemon Alola yang memberi dampak lebih besar pada penggemar selain Mimikyu. Dengan gimmick brilian sebagai Pokemon yang menakutkan, tetapi baik hati yang ingin berteman namun berpakaian kayak Pikachu. Mimikyu telah memenangkan hati penggemar di seluruh dunia, dan para penggemar ini pastinya ingin melihatnya mendapatkan Mega Evolution. Mungkin cara paling lucu untuk mendekati Mega Mimikyu adalah dengan menempatkan Pokemon yang tak terlihat ini dalam kostum Pikachu yang lebih besar, menggantikan karakter Ghost and Fairy dengan Electric yang juga akan berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap keinginan Mimikyu untuk menjadi lebih seperti maskot Pokemon tersebut. Jadi ya sebagai penghormatan supaya dia kayak Pikachu gitu loh, dan mendapatkan tipe Electric yang sesuai seperti apa tujuannya. Cramorant. Pokemon ini bisa saja sangat berkesan apabila diperkenalkan dengan tepat di animenya. Desain yang lucu disertai kebiasaan yang unik sebenarnya bisa saja meningkatkan popularitasnya. Tetapi Cramorant kurang dikenal padahal sangat besar kemungkinan ia bisa terkenal. Memberikan ia Mega Evolution akan memberikan keunggulan tertentu. Selain penambahan serta mungkin perubahan tipe, desain Pokemon ini juga bisa saja jauh lebih ganas seperti apa yang dapat ia pelajari. Cukup untuk membuatnya dikenal kocak dan juga kuat, dan menurutku dia akan sangat berkesan dengan Mega Evolution tersebut. Tinkaton. Karena generasi ke-9 masih berlangsung, setidaknya satu Pokemon Paldea layak mendapatkan Mega Evolution. Sebenarnya wajar jika hal ini diberikan kepada salah satu di antara mereka. Daya tarik Tinkaton sebagian besar berasal dari tubuhnya yang kecil namun juga imut, sambil juga membawa palu yang besar banget, dan memiliki nafsu haus darah yang tak terpuaskan. Mega Tinkaton tidak boleh menyimpang dari ciri khasnya ini, tetapi mungkin dengan membuat palunya lebih terlihat kayak dari Corviknight yang udah mati gitu loh. Itu bakalan unik banget nggak sih? Mungkin tampak gelap, tapi kamu yang menyukai Tinkaton mungkin tahu statusnya yang sangat suram sebagai predator utama Corviknight, karena dia adalah pemburu yang andal, tapi imut banget coy. Dan itulah beberapa Pokemon yang sekiranya pantas mendapatkan Mega Evolution. Hanya sekedar angan-angan, tetapi mungkin bisa diimbangi dengan alasan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.